warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan Ibu Selfie. Oke, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Dimana materi kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar. Yang kedua, mengenal bentuk keragaman di lingkungan sosial. Yang ketiga, menjelaskan arti kosakata untuk menjelaskan isi iklan. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran 3. Nah, kegiatan awal kita, kalian baca dulu teks percakapan yang ada di halaman 84 yang seperti ini ya. Setelah itu, amatilah tempat-tempat di bawah ini. Aktivitas apa saja yang dilakukan di tempat ini, coba tuliskan. Oke, tabel yang ada di halaman 85. Nah, di situ ada 4 kolom. Jadi ibu di sini tampilkan cuma 2. Karena 2 ini akan ibu kasih contoh untuk kalian. Jadi kolom yang ketiga dan keempat itu nanti kalian isi sendiri di foto dan kirim ke classroom ya. Oke, kita mulai. Tempat yang pertama, ini apa? Nah, ini pasar. Jadi pasar kalian tulis di sini, pasar ya. Nah, aktivitas yang dilakukan. Apa aktivitas yang dilakukan di pasar ini? Yaitu aktivitas jual beli. Nah, jadi di sini terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Terjadi juga aktivitas tawar-menawar ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Di tempat apa ini? Yaitu stasiun. Nah, stasiun. Apa aktivitas yang dilakukan di stasiun? Nah, bisa salah satunya yaitu penumpangnya sambil menunggu kereta datang. Nah, penumpang ini bisa saling berinteraksi dengan sesama penumpang yang lain. Jadi mereka bisa saling bercengkerama. Selanjutnya, kolom yang ketiga dan keempat kalian isi sendiri ya. Ayo membaca. Apa yang indah dari perbedaan? Nah, kalian baca dulu teks indahnya perbedaan yang ada di buku halaman 87 dan 88. Nah, setelah itu, ayo kita coba. Kita buat pertanyaan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Di sini akan Ibu kasih contoh satu pertanyaan ya. Jadi kita bikin pertanyaan itu berdasarkan teks indahnya perbedaan yang ada di halaman 88 tersebut. Ibu udah baca nih. Nah, Ibu dapat satu pertanyaan. Ibu kasih contohnya ya. Boleh kalian tulis di nomor 1 ini. Jadi nanti kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4, 5 itu kalian bikin sendiri ya. Oke, soal yang pertama itu. Apa bentuk kerukunan yang terlihat di desa Sukarukun? Nah, itu pertanyaannya. Silakan ditulis. Nah, apa jawabannya? Ada yang tahu? Ya, jawabannya itu mereka, ya bentuk kerukunannya itu suka bergotong royong dan jika ada masalah itu mereka selesaikan dengan musyawarah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kalian buat ya. Buat berarti 4 pertanyaan. Oke, sama seperti tadi, difoto dan kirim ke classroom juga. Sekarang ayo kita berdiskusi. Kita membuat kesimpulan tentang kerukunan dalam perbedaan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membuat kesimpulan. Kerukunan dalam perbedaan. Apa sih pengertian kerukunan dalam perbedaan itu? Nah, jadi kalian tulis ya. Nih, kerukunan yang dapat kita buat walaupun kita dalam keadaan berbeda. Baik itu berbeda dalam agama, suku, budaya, adat istiadat ya. Itu ya. Selanjutnya, apa sih bentuk kerukunan dalam perbedaan? Bentuk kerukunan dalam perbedaan. Nah, jadi bentuk kerukunannya itu misalnya di tempat itu ada permasalahan, bisa diselesaikan bersama-sama dengan cara musyawarah. Terus juga bentuk kerukunannya itu dengan kerja bakti di lingkungan tersebut, bergotong royong ya. Oke, selanjutnya manfaat kerukunan dalam perbedaan. Apa sih manfaatnya kita rukun dalam perbedaan itu? Nah, manfaatnya kita dapat menjalin hubungan baik, terus juga hidup menjadi damai,
tentram, dan saling mengasihi. Oke, itu ya. Oke, silakan dicatat. Nah, jadi pokoknya apa yang telah kalian kerjakan hari ini itu difoto. Apa yang telah kalian tulis difoto dan kirim ke Classroom ya. Oke, kita masuk pembelajaran 4. Nah, ayo kita membaca. Membaca teks keragaman di lingkungan sekitar yang ada di halaman 91 sampai 93 ya teksnya. Nah, selanjutnya, di sini Ibu jelaskan. Manfaat keragaman. Nah, manfaatnya itu salah satu itu jika kita beragam, manfaatnya kita bisa lebih memupuk lagi sikap toleransi, saling menghargai. Oke, contohnya nih, misalnya keragaman di lingkungan sekolah. Nah, misalnya dalam segi pembelajaran. Misalnya, Fadlan sukanya pembelajaran IPA. Nah, sedangkan Robi sukanya pembelajaran matematika. Nah, berbeda. Itu kan keragaman di lingkungan sekolah. Berbeda nih kesukaan mata pelajaran yang mereka sukai. Nah, menyangkut dengan manfaat keberagaman tadi. Jadi mereka harus saling toleransi, menghargai. Fadlan menghargai kesukaan Robi menghargai pembelajaran kesukaan Fadlan. Seperti itu. Nah, contoh keragaman di lingkungan rumah. Nah, misalnya seperti ayah kebiasaannya pagi-pagi suka minum kopi, kalau ibu biasanya pagi-pagi suka minum teh, itu ya. Jadi keragaman, beragam. Dan juga bisa keragaman kalau di lingkungan rumah, keragaman dalam bidang pendidikan. Kakak pendidikannya sudah SMA, adik pendidikannya SD, seperti itu ya. Nah, keragaman di lingkungan masyarakat itu contohnya misalnya keragaman di bidang agama, ada agamanya yang berbeda, ras, suku, terus juga pekerjaan. Bisa juga ya. Oke, kita lanjut. Ayo kita amatilah gambar aktivitas-aktivitas di bawah ini. Oke, gambar yang pertama itu ibu-ibu sedang berbelanja ya. Yang kedua, bapak-bapak mengadakan pertemuan RT. Yang ketiga, kegiatan ronda. Yang keempat, membesuk orang sakit. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada pertanyaan. Nah, apakah kegiatan seperti itu juga ada di lingkungan tempat tinggalmu? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya kalian jawab sendiri sesuai dengan lingkungan masing-masing ya, kegiatan di lingkungan masing-masing ya. Apakah kegiatan ini ada di lingkungan tempat tinggalmu? Jadi, sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing. Jawab pertanyaan ini. Jangan lupa difoto ya. Oke, Ibu lanjut. Sekarang ayo kita berlatih. Di sini ada iklan. Tuh bisa kita lihat. Jaga pola makanmu, sayangi tubuhmu. Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan iklan di samping. Ada pertanyaan di sini. Yang pertama, apa unsur-unsur iklan di samping? Nah, di sini Ibu cantumkan unsur-unsur iklan. Di sini ada 8. Coba kita telaah ya. Yang pertama unsur iklan kalimat deskriptif. Nah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menguraikan spesifikasi produk. Nah, apakah iklan ini menguraikan spesifikasi produk itu maksudnya misalnya nih ada iklan HP, jadi diuraikan berapa RAM HP-nya, kameranya berapa megapiksel, itu seperti itu ya. Nah, apakah di iklan ini kalimatnya menggunakan kalimat deskriptif, menguraikan gitu? Tidak ya. Tidak, karena di sini tidak ada diuraikan, dideskripsikan, nggak ada. Oke, berarti ini bukan.
Oke, yang kedua kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berfungsi untuk mengajak atau membujuk orang. Apakah ini kalimat di sini bersifat mengajak atau membujuk? Coba kita baca. Jaga pola makanmu. Apakah itu bersifat mengajak atau membujuk? Iya, jadi salah satunya apa unsur iklan di samping? Salah satunya yaitu kalimatnya bersifat persuasif. Silahkan ditulis di sini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian analisis ya. Nah, apakah ia menarik perhatian kalian iklan ini? Apa menarik minat, keinginan? Terus kalian baca untuk selanjutnya. Kalau iya nanti boleh ditulis di sini. Oke, yang kedua, kalimat mana yang merupakan slogan? Masih ingat kan dengan slogan? Apa itu slogan? Itu ada di pembelajaran subtema 1. Yaitu slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi apa kalimat slogannya di sini? Yang menarik atau mencolok apa? Ya, jadi di sini slogannya jaga pola makanmu, sayangi tubuhmu, itu ya. Oke, selanjutnya. Apa maksud kalimat jaga pola makanmu? Apa maksud kalimat jaga pola makanmu ini? Yaitu maksudnya imbauan agar kita makan dengan teratur. Nah, itu. Jawabannya ini kalian tulis ya di buku. Nanti jangan lupa difoto. Oke, kita selanjutnya. Apa saja yang dimaksud pola makan? Banyaknya makan dalam sehari. Terus, waktu makannya itu termasuk pola makan. Waktu makannya itu kapan aja? Pagi, siang, sore. Apakah malam dianjurkan? Tidak ya. Karena kalau kita makan malam itu kan kita jarang lagi beraktivitas ya, nggak aktif beraktivitasnya. Jadi disarankan tidak untuk makan malam, untuk kesehatan kita juga ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menjaga pola makan? Yaitu dengan pintar-pintar mengatur waktu makan, beri jarak makan. Misalnya pagi jam 8 kita udah sarapan, nanti jam 9 lewat bubur, makan lagi. Ya, itu tidak namanya tidak menjaga pola makan. Jadi pintar-pintar mengatur waktu makannya. Misalnya pagi udah, terus nanti siang lagi ya, biar diberi jarak makan ya. Selanjutnya ya, makan cukup 3 kali sehari ya. Selanjutnya, mengapa menjaga pola makan disamakan dengan menyayangi tubuh? Karena dengan menjaga pola makan, organ pencernaan kita pun terjaga. Misalnya, jika kita tidak menjaga pola makan, penyakit yang timbul bisa mah, ya. Karena lambung kita, nih organ pencernaan kita nih, lambung kita, salah satunya lambung kita tidak bekerja sesuai dengan waktunya, maka lambung itu akan sangat tidak terbiasa dengan pola makan yang terus berganti-ganti ya. Akibatnya lambung tidak bisa menyesuaikan waktu bekerjanya yang dapat berakibat merusak bagian lambung itu sendiri. Jadi makannya jaga pola makan ya, makan yang teratur. Ya, jangan berlebihan ya. Makan yang bergizi juga, terus olahraga. Oke? Ya, alhamdulillah. Selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kegiatan yang telah kalian tulis tadi, yang telah kalian isi tadi, difoto dan kirim ke classroom ya. Oke? Semangat! Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.